Ini arogansi mayoritas saja. Nah itu yang saya kepingin juga. Negara di sini juga andil membuat konflik ini. Dan SKB 2 Menteri itu bukan dibuat oleh 1-2 orang. Itu adalah hasil kesepakatan majelis agama-agama. 6 majelis agama di Indonesia yang merumuskan itu. Bukan hanya. Karena SKB 2 Menteri akan jadi terus virus. Merasa yang non-muslim, kok saya ini seperti warga kelas 2 di negeri ini. Ini kan villa, cuma berapa hari, bukan permanen. Kenapa harus pelik izin semua? Yang saya kuat, yang saya sayang apa? Kok disikapin dengan pemecahan, merusakan? Saya rasa tidak ada orang Islam yang melarang orang lain beribadah. Tidak ada. Cuma kalau seandainya mereka beribadah bersama-sama di suatu tempat, nah itu memang perlu dibicarakan. Tidak hanya orang Islam itu, orang non-Islam pun pemerintah jangan menganggap dirinya lebih hebat daripada tokoh-tokoh agama. Maaf saya. Setuju Kiai. Setiap terjadi konflik ya itu yang namanya karyawan Departemen Agama itu lari itu. Ini emang betul kata Kiai. Depak nih kemana nih fungsinya? Kalau urusan haji cepat ya, mungkin di situ nggak tahu ya apa ada rupiahnya. Saya nggak tahu. Tapi kalau urusan gini semua tutup kuping. Topik yang akan kami bahas ini, jujur, tak pernah saya merasa nyaman membahasnya. Sebab ada rasa kecewa di dalamnya. Kok kita masih sampai pada tahapan ini? Apa yang saya maksud adalah sebuah bangunan, kalau bisa kita sebut rumah atau mungkin villa, di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, beberapa waktu yang lalu itu dirusak oleh beberapa orang atas alasan yang tadi saya katakan itu betul-betul membuat saya jadi merasa tidak nyaman sebagai sebuah bangsa. Beberapa orang anak-anak dari tampaknya sedang melakukan kegiatan ekstrakurikuler itu melakukan kegiatan keagamaan di situ, dan kemudian beberapa orang merasa marah karena mendengarkan mereka melakukan lagu-lagu rohani dan mereka datang merusaknya. Coba kita lihat videonya. Yang membuat kita menjadi semakin tak nyaman. Saya di sini kadang-kadang itu tidak terlalu terbuka untuk hal-hal yang menurut saya harusnya selesai. Saya gunakan kata yang sedikit agak bersayap. Yang membuat saya sangat tidak nyaman itu adalah, semakin tidak nyaman maksud saya, di tempat itu pada saat peristiwa itu ada petugas keamanan bernama polisi. Maka kemudian sempurnalah situasinya. Kita harus membahasnya. Tentu saja dengan urat leher yang begitu tebal karena rasa dongkol. Telah hadir di studio sahabat saya Zain Assegaf alias Habib Kribo. Saya memilih beliau untuk mengajak bicara tentang ini karena beliau yang tampaknya tak lagi berpikir panjang untuk berkomentar. Sebuah sikap yang harus saya hormati. Untuk kasus seperti ini, keterus-terangan sikap itu harus kita hormati karena ini sudah mengancam semangat kita sebagai sebuah bangsa. Dan agar kemudian diskusi kita menjadi semakin berbobot, di ujung Zoom telah bergabung Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang kebetulan juga salah satu ketua di Muhammadiyah, yang terhormat Kiai Haji Anwar Abbas. Pak Kiai, terima kasih sudah bergabung lewat Zoom. Ya, sama Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Habib Zain dulu. Saya membaca pernyataan-pernyataan Anda. Seperti biasanya ya, soal gaya kan kita setiap orang memiliki gaya. Tetapi ini sekali lagi saya bersikap juga bahwa ini tidak bisa kita terima begini terus. Apakah kesalahan anak-anak itu hingga kemudian harus diperlakukan seperti itu? Sebab ternyata alasannya itu agak unik juga, bahwa
katanya itu sudah 3 kali di tempat itu dilakukan kegiatan di mana kemudian mereka merasa terganggu. Sebenarnya ini kan ada api dalam sekam ya, yang selalu terjadi di berbagai tempat ya, terutama di Jawa Barat. Itu sering sekali terjadi seperti ini. Apa catatan Anda? Ya, Assalamualaikum, Pak Kembar. Begini, saya ini lihat kejadian kemarin tuh sebagai bangsa saya juga malu, terutama Pak, saya sebagai seorang Muslim sangat malu saya mengklaim Muslim. Kalau lihat perilaku umat Islam saat ini, yang saya lebih kesian lagi apa? Ini Nabi seperti dilempar kotoran nih, dipertontonin oleh umat yang brutal. Apa sampai menghancurkan barang orang, sampai salib dirusak. Itu kan juga dihargai oleh agama lain. Bahkan dalam Al-Quran sudah disebutkan, janganlah Anda menghina Tuhan mereka, nanti mereka akan menghina. Sekarang dampaknya dari kejadian itu apa? Orang melecehkan Nabi Muhammad di mana-mana. Islam dipandang jelek. Gak usah non-muslim ya. Umat Islam sendiri kadang-kadang melihat kok begini nih agama. Lah, kejadian ini bukan sekali 2 kali. 3 bulan yang lalu di Arca Manik. Oke. Itu di aula. Dikerupukin juga. Ada polisi di situ. Dihentikan. Lah, ini kalau terus-terus begini, akhirnya ada pembenaran. Tujuan hukum itu Pak, membuat orang jeda untuk berlaku kriminal kan. Jadi ini perlu disikapin dengan tegas apapun yang terjadi di situ. Dan saya lihatlah kepada bangsa Indonesia. Kita ini sama-sama berwarga negara Indonesia. Ini negeri bukan negeri agama, bukan milik satu agama. Kita harus toleransi lah. Jangan sampai ada besok orang Islam tinggal di Papua, dia merasa minoritas. Begitupun juga jangan sampai ada orang non-muslim di Sukabumi atau di sentra-sentra Islam, dia merasa bukan WNI. Ini kan sudah rusak ini tatanan negeri ini kalau terus didiamkan. Jadi saya pikir, nah kalau saya melihat ini kejadian ini apa, mereka tuh yang melakukan kerusakan kemarin tuh itu hanya apa ya, pelaksananya aja. Tapi ada di benak nih keyakinan umat Islam ini apa, juga memandang mereka tuh maaf loh, itu kafir musyrik, itu kebencian tuh ada. Lah ini perlu direkonstruksi dulu. Apakah Islam itu begini? Apakah Islam memandang selain non-muslim itu kafir? Padahal jelas banyak ayat yang saya kutip. Di situ menjelaskan bahwasanya Tuhan tidak memaksa satu agama. Beb, begini. Ini kan pembicaraan seperti ini sudah puluhan tahun kita jalani. Iya. Iya, bahkan saya belum jadi politisi itu ini sudah menjadi problem ya. Cuma kan terjadi terus. Beberapa aturan atau banyak aturan-aturan negara bernama undang-undang, kita menyebutnya SKB segala macam, ternyata tidak juga mengurangi tensi sikap seperti ini. Menurut Anda sebenarnya problem utamanya itu apa sebenarnya? Problem utamanya tadi itu keadilan aja. Kita tidak boleh membuat satu undang-undang juga tidak berkeadilan. Maaf, kalau umat Islam boleh melakukan apa saja. Tapi kita melihat orang non-muslim, saya tidak mengatakan non-muslim semua gerakannya benar. Karena Islam juga begitu. Tapi dalam hal-hal yang benar ini jangan terus seperti nggak punya pembelaan dia di negeri ini. Lah, pembiaran ini apa? Bisa membangkitkan besok emosi-emosi di daerah lain. Perlu ada ketegasan di sini. Seperti SKB pun juga. Saya apa ya? Kenapa sih nggak dibuka aja secara keadilan? Oh, takut nanti akan terjadi konflik andaikan diizinkan buat gereja. Loh, apa fungsi polisi? Apa fungsi keamanan? Cegah dong. Kalau kita terus begini terus, akhirnya apa? Ini seperti api dalam sekam aja. Yang maaf, yang muslim merasa petantang-petenteng, gua punya kekuatan hukum, fasilitas lebih hebat di negeri ini, yang elu enggak. Lah, jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya lebih banyak. Ini arogansi mayoritas saja. Nah itu yang saya kepingin juga. Negara di sini juga andil membuat konflik ini. Negara punya andil. Benar andil. Karena tadi membuat undang-undang yang tidak berkeadilan. Saya masalah SKB itu saya pikir buang aja lah. Kalau punya persepsi, oh maaf, oh nanti takut di situ ada jadi keributan. Lah itulah kontrol polisi di situ. Ini di layar sekarang kita tampilkan itu peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 itu pendirian rumah ibadah itu bab 4 macam sampai ada pasal 13, 14 dan 15. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya banyak aturan main seperti ini. Tetapi ternyata itu tampaknya problem tidak hilang. Masalah terus-menerus muncul. Masalahnya adalah soal orang merasa dia lebih baik dari orang lain. Itu problem utamanya. Saya ke Pak Kiai. Pak Kiai,
Saya tahu Anda juga sering bersikap hal seperti ini sejak lama gitu, tapi ternyata tidak berakhir juga. Sebenarnya menurut Pak Kiai itu, apakah gerangan yang terjadi dengan bangsa ini hingga kemudian kita tidak bisa keluar dari hal-hal seperti ini, sementara bangsa lain itu sudah kemana-mana gitu loh, bicara tentang masa depan segala macam. Ya, saya rasa bukan hanya masalah bangsa kita. Di negara yang katanya paling demokratis pun seperti Amerika dan Eropa juga sama. Ya, saya baru saja membaca bagaimana itu umat Islam mendirikan masjid di Amerika, di Eropa, di Australia, dihambat. Ya, jadi kesimpulan saya ya, ini masalah keyakinan ya. Orang Kristen tidak mau diusik keyakinannya. Orang Katolik tidak mau diusik keyakinannya. Orang Hindu tidak mau diusik keyakinannya. Makanya di India kan terjadi juga tindak kekerasan terhadap umat Islam kan? Iya, iya. Dikarenakan apa? Dikarenakan umat Hindu tidak mau diusik keyakinannya. Dan umat Islam juga tidak mau diusik keyakinannya kan gitu kan ya? Iya, betul. Oleh karena itu masing-masing pengikut agama ini punya kepentingan. Apa kepentingan mereka? Kepentingan mereka adalah melindungi umatnya. Orang Hindu berhak untuk melindungi umatnya, orang Kristen berhak melindungi umatnya, orang Buddha berhak melindungi umatnya, orang Islam juga berhak melindungi umatnya. Nah, karena masing-masing agama punya kepentingan ya, dan punya sudut pandang, serta punya informasi yang berbeda-beda, maka diperlukan hukum dan ketentuan atau undang-undang atau peraturan. Nggak bisa dibebaskan gitu kan. Oleh karena itu bagi saya kehadiran SKB 2 Menteri itu menjadi sesuatu yang sangat mutlak. Dan SKB 2 Menteri itu bukan dibuat oleh 1-2 orang, itu adalah hasil kesepakatan majelis agama-agama. 6 majelis agama di Indonesia yang merumuskan itu, bukan hanya 1 agama, 2 agama, 6 agama. Itu kesepakatan. Dan Menteri Dalam Negeri sama Menteri Agama itu hanya meng-SK-kan saja itu. Yang membuat ketentuan itu bukan Menteri Agama dan bukan Menteri Dalam Negeri. Yang membuat itu adalah rumus-rumus itu adalah majelis agama itu. Itu adalah titik temu itu. Gitu kan bisa saja. Misalnya begini, kalau kita akan mendirikan rumah ibadah suatu tempat, apakah itu orang Islam atau orang non-Islam gitu kan. Terus ada dibekal dengan 90 KTP kan ya. Tuh, kenapa enggak 89? Kenapa enggak 91? Kan bisa begitu ya. Ya kesepakatannya angka 90 gitu kan. Dan ada 60 elemen masyarakat di tempat tersebut yang memberikan dukungan. Pertanyaannya kenapa dia 59? Kenapa enggak 75 gitu. Itu kesepakatan di angka 60 itu. Jadi oleh karena itu menurut saya untuk memuaskan semua pihak ya lewat SKB itu enggak mungkin menurut saya. Jadi itulah raihan maksimal yang bisa didapatkan oleh majelis agama untuk membuat supaya kehidupan keagamaan dan kerukunan beragama di negeri ini bisa kita bangun dengan baik gitu. Kalau tidak ada aturan yang kita pegang ya, saya malas tidak akan tercipta kerukunan itu menurut saya itu ya. Sementara kalau kita mau baik. Pak Kiai, saya mau tanya, kerukunan seperti apa sebenarnya yang ada dalam bayangan Pak Kiai dalam konteks di mana kemudian para pihak tak saling mempercayai, terutama kemudian ternyata undang-undang, kita menyebutnya undang-undang ya, aturan main itu ternyata juga tidak bisa mengatur secara saklek. Kita bawa ini dalam situasi kehidupan sosial ya Pak ya, tidak pada bagaimana kajian-kajian dalam tentang agama itu, tapi dalam struktur sosial masyarakat kita. Kerukunan seperti apa sih yang kira-kira yang ada dalam bayangan Pak Kiai hingga kemudian kita bisa merasa, oh iya ini ternyata negara ini milik kita bersama. Ya kalau sana kita mau rukun ya bertoleransi kan, saling pengertian satu sama lain. Tapi kan kadang-kadang ya orang beragama itu tidak mau mengerti tentang orang lain gitu kan. Terus orang Islam tidak mengerti tentang agama, orang lain tidak mengerti tentang Islam, akhirnya terjadilah benturan. Nah, oleh karena itu bagi saya untuk meminimalisir benturan harus dibuat aturan, gitu kan? Nah, aturannya mana gitu untuk di negara kita ya? Ya SKB 2 Menteri itu. Tapi sekarang ini saya lihat
Hah? Tapi kenapa ternyata dengan ada aturan itu masih terus terjadi seperti ini Pak Kiai? Kenapa ya? Ya kan yang namanya manusia itu kan punya ambisi. Manusia itu kan punya keinginan. Kalau perlu untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan, seluruh peraturan dihapus saja, kan begitu ya? Kan manusia itu kan punya sifat rakus, tamak, mau menang sendiri, kan gitu kan ya? Bagaimana pula kita dalam hidup bermasyarakat mau menang sendiri, nggak bisa. Dalam konteks peristiwa yang terjadi di apa tadi namanya itu? Di Desa Tangkil Kecamatan Cidahu itu, dalam konteks itu apakah perlu respon dari sebagian masyarakat kita yang kebetulan adalah agama Islam, agama kita yang saya anut ini, yang kita anut yang di meja ini, itu perlu seperti itu Pak Kiai? Kalau sekilas tadi obrolan Pak Akbar ya. Ya. Itu kan begini ya. Di RT itu ada sebuah pengumuman tamu ya, kalau masuk ke RT itu harus lapor kan gitu ya. Ya. Jadi sebelum terjadi masalah ya mereka lapor dulu gitu. Ya kalau udah lapor tentu akan diketahui apa yang akan mereka lakukan sehingga segala hal yang mungkin terjadi yang tidak kita inginkan bisa diminimalisir. Kalau kesan saya mereka nggak lapor. Gitu sehingga akhirnya tidak bisa lakukan tindakan preventif. Lapor. Ya sebelum terjadi masalah kan kalau seandainya ada perbedaan kan diselesaikan dulu kan gitu ya. Nah, cuma kan tidak mereka lakukan itu, mereka langsung aja tiba-tiba beribadah bersama-sama gitu kan ya. Saya rasa tidak ada orang Islam yang melarang orang lain beribadah, tidak ada. Cuma kalau seandainya mereka beribadah bersama-sama di suatu tempat, nah itu memang perlu dibicarakan. Tidak hanya orang Islam itu, orang non-Islam pun juga membicarakan. Itu orang di Bali ya. Masa di hari Nyepi saya tidak boleh berjalan? Jangankan saya, pesawat pun tidak boleh mendarat kan gitu ya. Itu makanya kita harus meyakini, memahami juga keyakinan orang gitu kan, dan orang pun juga harus memahami keyakinan. Itu yang kita harapkan supaya tumbuh. Apa yang langkah-langkah yang harus kita tempuh di antaranya? Ya lapor gitu, beritahu gitu kan. Dan kalau saya dilapor dan diberitahu, saya rasa bisa diminimalisir masalah. Kalau nggak dilapor, nggak diberitahu ya bisa tensinya meningkat itu. Dan tidak hanya orang Islam itu. Saya ber-WA dengan kawan-kawan dari NTT, dari Sulawesi Utara, dari Papua. Ya mereka juga mengalami hal yang sama juga gitu, diintimidasi, didiskriminasi juga oleh orang non-Islam itu. Cuma bedanya begini Pak Akbar. Ya. Kalau orang non-Islam yang didiskriminasi, yang merasa didiskriminasi ya, itu beritanya mendunia Pak Akbar. Kalau misalkan ada gereja dibakar, itu Eropa sama Amerika ribut itu ya. Tapi kalau masjid dibakar, Eropa dan Amerika diam itu. Saudi Arabia, Timur Tengah diam itu. Memang ada masjid dibakar di sini Pak ya? Nah, kita banyak mendapat itu di daerah di daerah tertentu kemarin saya berusaha sebut lah ya. Dibakar itu, tapi tidak ada beritanya ke muncul di media. Coba yang gitu. Masjidnya dirusak ya, tidak ada beritanya di media. Gimana? Kita dalam untuk mencari suatu kebenaran, kita jangan ambil contoh yang buruk. Kita di sini yang melakukan kriminalisasi itu umat Islam. Kita introspeksi umat Islamnya. Jadi jangan ambil contoh tempat lain begini. Terus kapan kita mau benar? Lah maksud saya begini, Kiai. Itu tempat villa. Kenapa sih hidup di Indonesia itu kok harus terlalu ruwet? Villa siapa aja boleh datang. Umat Islam juga datang bikin acara boleh. Ini kan villa, cuma berapa hari, bukan permanen. Kenapa harus pelik izin semua? Yang saya kuat, yang saya sayang itu apa? Kok disikapin dengan pemecahan, merusakan? Ini brutal ini, tidak ada pembenaran. Jadi jangan dikasih toleransi kepada gerombolan kemarin yang merusak tempat ibadah dan menakut-nakutin orang itu. Saya bayangin kalau saya sebagai orang non-muslim, ketakutannya kayak apa itu? Nggak hanya bangunan aja, mobilnya dengar-dengar katanya dirusak. Orangnya terancam. Makanya saya pikir setiap orang itu kalau mau berpikir, bayangkan kalau Anda sebagai orang di situ. Supaya nanti kita berlaku adil. Kalau terus kita ingin mencari suatu kebaikan, kita ngambil contoh tempat-tempat lain yang buruk, kapan kita ini menjadi baik? Itu aja. Jadi mohonlah, saya kepingin dari Pak Kiai ini juga yang pedulilah. Kok saya lihat nggak ada suara. Maaf ya. Nggak ada suara loh Pak Kiai dari DP. Saya maaf ya, saya terus terang adalah orang yang sangat mengedepankan persatuan dan kesatuan ya. Maaf saja nih.
Cuma menurut saya untuk kita bisa bersatu itu kan harus ada hal-hal yang kita perhatikan. Di antaranya itu adalah saling pengertian satu sama lain, kan begitu ya? Siap. Nah, untuk bisa saling pengertian itu ya kalau kita datang suatu tempat kasih tahu gitu kan ya. Jangan ujuk-ujuk lakukan sesuatu. Maksudnya Kadang-kadang itu sesuatu apa? yang kita anggap baik itu ya di Apa itu masyarakat. namanya Kenapa? kulon nuwunnya itu dulu ya? Kulon Nuwun tuh ya itu Oke. bahasa Jawa, tapi menurut saya itu penting tuh. Ya, Kulon Nuwun itu oke. penting. Saya pikir ya. kalau membuat pesta diskotik mengganggu suara tetangga boleh izin. Ini kan cuma keagamaan aja. Kok harus birokrasi ini berat? Kita ini sebagai WNI kok seperti maaf ya, kok terlalu yang maaf Nah, yang kalau bagi saya nggak masalah mau melakukan ibadah asal diberitahu aja gitu ya, dikomunikasikan. Jadi kesimpulan saya begini Pak Akbar, kenapa terjadi kayak begini? Karena ada kelemahan dalam masalah komunikasi kalau menurut saya ya. Oleh karena itu harus kita benahi komunikasi kita ke depan. Ini tidak hanya dialami oleh orang Islam, maaf saya, oleh orang non Islam ya. Orang Islam di Bali mengalami hal yang serupa, orang Islam di NTT di kalang orang Katolik mengalami serupa, di Papua juga mengalami hal serupa, cuma tidak terekspos ya. Ya itu jadi dalam kesimpulan saya ini masalah kita bersama gitu kan. Oleh karena itu kira-kira apa yang akan kita lakukan? Beribadah itu harus dilindungi oleh negara. Tetapi kalau ibadah dilakukan bersama-sama ya, berarti kita melakukan ibadah di ruang publik. Kalau kita melakukan ibadah di ruang publik itu menyangkut orang banyak. Nah, oleh karena itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Polisi harus datang mungkin barangkali ya. Pegawai petugas keamanan kampung harus datang gitu kan, sehingga kita lihat kalau bisa ya mereka beribadah dikawal oleh agama lain kan begitu, karena kalau udah ada understanding, kalau udah ada pengertian kan. Gini, tapi kalau seandainya mereka hanya disuruh setelah masalah baru diminta turun ya nggak selesai masalahnya gitu. Tapi kejadian kemarin di Arca Manik 3 bulan yang lalu di aula pekarangan gereja membuat acara juga diusir. Polisi cuma bisa nonton. Saya kepingin polisi itu apa? Melawan orang yang mengganggu. Jangan sampai seperti yang non-muslim harus apa? Dikalahkan. Saya sebagai muslim ini bicara apa? Saya cuma kepingin Islam ini dihidangkan lebih baik. Saya khawatir lama-lama nanti orang lihat Islam ini lama-lama orang lari. Kalau lihat Islam ini dipertontonkan begini terus. Saya mau bersikap adil aja. Janganlah begitu. Baru 3 bulan terjadi lagi sekarang di Sukabumi. Besok terjadi lagi. Apa ini akibatnya? Karena nggak ada tindakan hukum. Saya coba naikkan level pembicaraan ya, Habib Kribo dan Pak Kiai Abbas, Pak Anwar Abbas di sana. Gini, saya selalu berhati-hati kalau mau bicara soal seperti ini. Sebenarnya bukan berhati-hati, tapi sejujurnya saya itu merasa masgul, kok bangsaku itu masih pada titik seperti ini. Tadi Habib itu sudah memancing sebenarnya dengan mengatakan kalau begini terus maka Islam, agama yang luar biasa ini yang diyakini oleh miliaran manusia di permukaan bumi itu lama-lama itu terkooptasi. Sebenarnya sudah terjadi. Saya pernah membaca beberapa artikel di beberapa negara yang sayangnya terjadi di Timur Tengah, banyak yang meninggalkan agama Islam. Hal yang sama terjadi dengan agama-agama lain juga. Di Amerika itu banyak orang menjadi Islam kan gitu ya. Kita bahkan bicara Islam aja. Nah, maka kemudian saya lebih memilih sebenarnya begini. Bisa nggak kita tempatkan agama ini sebagai fondasi menuju masa depan di mana kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang elegan, bermartabat dalam segala sisi. Maksud saya begini Pak Kiai, mohon petuahnya. Hari-hari ini negeri kita ini terus-menerus berbicara tentang kemiskinan, berbicara tentang ketidakadilan, berbicara dengan seluruh ketertinggalan. Oke, nah bisa nggak kita bawa narasi tentang segala yang berbau keyakinan ini 1 langkah 2 langkah ke depan, di mana kemudian kita masukkan unsur di luar dari semata soal keyakinan yang ukurannya kadang-kadang itu kita perdebatkan secara keras. Masuklah di situ ilmu pengetahuan, masuklah di situ tentang segala hal yang berbau masa depan. Kalau demikian situasinya Pak Kiai, apa kira-kira sarannya untuk kami-kami yang lebih muda ini? Ya tadi Habib bilang tegakkan hukum kan begitu ya. Siap. Nah Habib kan tadi bilang begitu ya. Pertanyaan saya, emangnya seperti apa hukum yang menyangkut rumah ibadah? Kan sudah ada SKB 2 menteri kan, tegakkan itu gitu. Cuma pertanyaannya adalah itu kawan-kawan
itu tegak kan, enggak memperhatikan, ternyata tidak gitu kan. Mereka maunya sesuai dengan selera mereka ya. Saya rasa jangan begitulah kalau kita hidup beragama di negeri ini ya. Makanya saya membaca Azumardi Azra almarhum temannya Pak Akbar memberi saya sebuah buku fotokopi, berupa fotokopi ya. Buku itu meneliti tentang mengapa ada tindakan radikalisme yang dilakukan oleh umat Islam terhadap agama lain. Oke. Ternyata kesimpulannya adalah ternyata apa yang dilakukan oleh umat Islam itu bukan aksi, tapi adalah reaksi. Itu yang meneliti bukan umat Islam, itu orang di Australia meneliti. Yeah. Jadi kekerasan-kekerasan dilakukan oleh umat Islam itu adalah respon terhadap tindakan aksi yang dilakukan oleh pihak lain. Apa di antara aksi yang mereka lakukan? Melanggar SKB 2 Menteri misalkan, contohnya begini Pak Akbar ya. Yeah. Itu kan kalau kita akan mendirikan rumah ibadah itu kan 90 KTP dari masyarakat yang ada di situ yang beragama Kristen atau Katolik gitu ya. Ternyata mereka manipulasi, jumlahnya memang lebih 90. Tapi mereka manipulasi, timbul pertanyaan. Ketika dimanipulasi itu benar apa tidak? Kan tidak benar kan gitu ya. Jadi yang direaksi oleh umat Islam itu adalah adanya perilaku tidak benar. Ada perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Pak Kiai, iya, saya kebetulan pernah membaca catatan Pak Sumardi itu. Pertanyaannya sebenarnya begini. Oke, catatannya menarik karena itu adalah penelitian ya. Adalah reaksi dan reaksi ya. Karena ada sesuatu maka hukum aksi dan reaksi itu terjadi. Pertanyaannya kan sekarang begini Pak Kiai. Apa jadinya jika kemudian seluruh pihak, karena dalam hal ini kita bicara tentang agama lain itu juga berpikir yang sama. Akhirnya kan yang terjadi adalah yang mana telur yang mana ayam kan gitu. Kita akan terus menerus berada dalam pusaran yang hingga membuat kita menjadi putus asa semuanya. Dan biasanya dalam situasi seperti itu kemarahan yang muncul. Itu sebenarnya yang problem kita hari ini Pak Kiai. Ada tanggapan nggak? Ya kalau bagi saya ya apa yang sudah kita sepakati itu ya kita pegang teguh gitu aja bagi saya. Kalau seandainya kita mengeluarkan diri kita dari kesepakatan ya konflik akan terjadi. Sampai hari ini kesepakatan kita itu adalah bentuknya SKB 2 Menteri. Kalau seandainya kita mau robah silakan dirobah. Cuma menurut saya tidak mudah merubahnya Pak Akbar. Gitu. Oleh karena itu bagi saya kalau Habib bilang tegakkan hukum ya dalam kesimpulannya tegakkan SKB 2 Menteri kan karena itu baru hukum yang ada di negeri ini yang menyangkut masalah penyelenggaraan rumah ibadah kan gitu ya. Oh mau dirubah silakan. Maaf ini Menteri Agama yang lalu itu akan menyadakan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama untuk memberikan rekomendasi bagi penerima ibadah. Cukup Kementerian Agama saya. Maaf ya, konflik-konflik yang terjadi antar umat beragama itu tidak pernah mampu Kementerian Agama menyelesaikan itu. Itu akhirnya diserahkan lagi kepada umat itu. Kepada tokoh-tokoh agama itu menyelesaikannya itu. Jadi oleh karena itu menurut saya Kementerian Agama pemerintah jangan menganggap dirinya lebih hebat daripada tokoh-tokoh agama. Maaf saya. Setuju Kiai. Setiap terjadi konflik ya itu yang namanya karyawan Departemen Agama itu lari itu. Iya betul setuju. Yang ada adalah hanya tokoh-tokoh Kristen, Katolik, mereka yang berunding gitu. Masyarakat yang turun. Masyarakat yang turun oleh karena itu menurut saya ya. Jangan pemerintah ini sok tahu, sok mengerti, sok mampu gitu bagi saya ya itu bagi saya itu. Mau yang enak aja Kiai. Mau yang enak aja. Bib apa catatannya? Ya saya pikir beginilah. Saya tuh SKB 2 Menteri ini kenapa sih kok nggak dibubarin aja? Saya kepingin diberi kebebasan aja. Oh gitu. Iyalah. Karena SKB 2 Menteri akan jadi terus virus. Merasa yang non Muslim kok saya ini seperti warga kelas 2 di negeri ini. Sementara umat Islam boleh sembarangan bangun masjid semera, bahkan sembahyang di jalanan boleh. Tapi selama ini di villa cuma kumpul, nggak permanen, berapa hari 3 hari, besok pulang, nggak mengganggu tetangga. Kenapa harus dipersulit? Akhirnya sampai terjadi reaksi itu. Jadi saya nggak mau ada pembenaran sedikit pun. Karena apa? Ini kemarin pertontonan yang paling buruk saya lihat, merusak, mengancam sampai saat dirusakin. Ini Islam rusak.
Bahkan Nabi pernah bilang apa? Punggungku dipatahkan oleh orang-orang bodoh yang beribadah dengan kebodohannya. Jadi ini loh yang ditontonan sekarang. Nah ini saya kepingin apa? Ini emang betul kata Kiai, Depak nih kemana nih fungsinya? Kalau urusan haji cepat ya, mungkin di situ nggak tahu ya apa ada rupiahnya. Saya nggak tahu. Tapi kalau urusan gini semua tutup kuping. Gitu ya. Karena nggak mau ambil resiko. DPR juga diem. Ini kemana semua? Apakah ini bukan bangsa Indonesia yang terjadi ini dizalimi? Beb, kita seperti yang saya sampaikan tadi, ini narasi seperti ini udah puluhan tahun kita bicarakan ya. Ternyata ya mau apa lagi? Kita baru sampai di sini. Maka itulah alasannya tadi saya tarik pembicaraan kita ke atas tentang mungkin karena kita terlalu sibuk untuk urusan-urusan yang apa namanya kekuasaan. itu kekuasaan barangkali segala macam, hingga kemudian kita lupa bahwa sebenarnya inilah alat utama menuju apa namanya Indonesia mas? Justru sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya para pihak baik agama Islam, Kristen lebih fokus barangkali tentang bagaimana menjalani kehidupan sosial atas nama sebuah bangsa itu, arahnya tentang masa depan, barangkali tentang teknologi segala macam, Itu. bisa mengurangi nggak ya seperti Itu ini? selesai. Tapi kenyataannya di Amerika juga masih terjadi juga, kata Pak Kiai tadi. Begini, yang di Amerika pastilah di setiap zaman tuh tidak ada yang ideal, sekalipun zaman Nabi. Oke. Pasti ada intimidasi, ada kebatilan. Ya ini yang terjadi di Indonesia, ya kita fokus di Indonesia aja lah. Karena apa? Kalau kita nggak kritisi ini hari, ini besok akan jadi pembenaran kelompok-kelompok lain. Jadi sekarang dialog kita di sini apa? Bukan ingin membangun kebencian antara Islam dan Kristen, tapi apa? Kita bicara kebangsaan. Kita jaga NKRI ini, jangan sampai yang gini dibenarkan. Jadi saya minta lah ini yang punya penggawa juga tadi Pak Kiai ngomong benar itu. Saya baru mau kritik tadi, kemana Departemen Agama ini hari? Kok yang membidangi malah takut? Dan negeri ini memang takut urusannya begini, nggak berani diserahkan ke orang. Ya mungkin ada diserahkan kepada Kiai, ada jadi bemper. Ya maksudnya orang pasti ada yang suka, ada yang enggak kan? Ya itu resiko. Pak Kiai, apa catatannya? Ya kalau bagi saya Pak Akbar ya, mengapa orang berbeda? Karena berbeda informasi yang mereka miliki. Yang kedua karena berbeda kepentingan yang mereka miliki. Yang ketiga karena berbeda sudut pandang yang mereka miliki. Yang keempat karena berbeda keyakinan mereka. Kalau sama-sama seagama sih tidak masalah itu kan gitu. Tapi kan karena berbeda keyakinan mereka. Dan orang kalau seandainya sudah menganut sebuah keyakinan, tidak mau dia keyakinannya terusik dan diusik gitu kan. Tidak hanya keyakinan dia yang dia takuti diusik dan terusik, tapi keyakinan anaknya, tetangga, saudara, tidak mau dia. Nah, oleh karena itu memang perlu ya diciptakan sebuah tatanan yang bisa menjamin bagi terciptanya kerukunan di antara umat beragama gitu. Maka perlulah dibuat peraturan gitu kan. Peraturannya ada dalam bentuk SKB 2 Menteri. Oh, kita tidak puas gitu kan ya. Pak Kiai, itu seperti yang saya sampaikan tadi sejak dari awal. Tidakkah begitu banyak aturan, kesepakatan, pertemuan, tanda tangan, kerjasama, kesepakatan segala macam. Kita kok masih sampai di sini juga. Maka saya berpikir begini, mungkin itu bukan masalahnya barangkali ya. Doktrinnya. Bukan barangkali bakal itu juga, bukan itu juga. Justru mungkin karena ada problem lain di luar dari dirinya yang tidak terselesaikan hingga mereka fokus ke situ. Katakanlah soal ketidakadilan, katakanlah tentang kesejahteraan barangkali. Tapi kalau saya lihat doktrinnya, kita perlu mengkonstruksi ulang tentang keimanan ini. Saya melihat banyak di ayat-ayat Al-Quran itu mentolerir dengan agama lain, tapi ayat-ayat ini tidak pernah dikeluarkan. Padahal dalam saya tidak pernah saya berani mengungkit soal ini karena saya bukan ahli agama ya. Saya jelaskan. Ada berapa ayat tuh tentang seperti Al-Maidah 47 waktu Nabi jumpa dengan orang pengikut Injil, ikut Injil. Bahkan di surat Al-Quran 62, hai orang-orang beriman, hai orang mukmin, orang Nasrani, Yahudi, jika Anda beriman kepada Allah dan beramal soleh, kebajikan, Anda akan mendapat jaminan lah dari Tuhannya. Di situ ayat apa? Dari Tuhannya. Tuhan sendiri itu toleransi terhadap konsep ketuhanan orang lain. Lah, ini yang perlu dididik dulu. Jadi mau dibuat apapun aturan hukum, kalau rekonstruksi agamanya masih nggak sesuai, akan terjadi benturan. Saya yakin kalau kitab suci itu dipahami dengan jujur, benar, dan utuh, tidak ada kebencian atas agama, perbedaan agama. Pak Kiai, ini saya tidak berani menanggapi ini karena saya bukan ahli agama. Silakan Pak Kiai. Ya pemahaman orang terhadap ajaran agama kan tidak sama.
Ya kan di Christchurch itu ada Brenton Tarrant ya, menembakin orang yang beragama Islam sedang sholat Jumat gitu kan ya. Itu karena pemahaman keagamaan yang kayak begitu kan begitu. Jadi cuma yang ingin saya sampaikan itu begini Pak Akbar ya. Ini tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam. Di kalangan umat Hindu pun juga ada tindak kekerasan terhadap umat Islam. Bahkan itu brutal sekali itu yang di India itu. Brutal, ini jangan begini, jangan hanya jangan digebuk itu umat Islam saja. Saya maunya ada keadilan, ada fairness lah ya, ada fairness. Ya, saya bisa ungkapkan juga ya, tapi kan waktu kita kan pendek ya. Itu diskriminasi terhadap umat Islam di daerah yang umat Islam minoritas luar biasa juga. Cuma kenapa tidak mencuat ke permukaan? Ya kan ada diangkat oleh media, ada diangkat oleh Pak Akbar Faisal kan gitu kan ya. Terus kalau ini diangkat oleh Pak Akbar Faisal jadi rame kan gitu. Cuma Pak Faisal angkat juga di sana gitu kan. Saya tadi dapat dari Sulawesi Utara saya baru dapat nih. Dari NTT saya baru dapat nih kan, dari Papua baru dapat. Maksudnya teman-teman kita ada orang Muslim di sana berada dalam diskriminasi. Umat Islam kan di sana minoritas, ya kan, mendirikan masjid tidak bisa, ini tidak bisa gitu kan. Nah, tetapi setelah saya perhatikan gitu ya, ada yang bisa diselesaikan. Kok bisa selesai? Karena ada komunikasi yang baik gitu kan ya. Ada kulonuwun kata tadi yang Pak Akbar. Saya tidak paham juga, tapi kita paham maksudnya Pak Akbar ya. Kulonuwun apa itu tidak tahu saya tuh. Maksudnya paham gitu. Ada kulonuwun gitu kan. Ya, jadi menurut saya kulonuwun itu penting gitu. Meskipun saya tidak paham artinya, itu kira-kira maksudnya ya ada tegur sapa lah ya, ada pemberitahuan gitu kan ya. Iya, oke. Kalau sampai begitu situasinya, Pak Kiai, Pak Bib, pertanyaannya yang paling utama itu kan, kita mau kemana sebenarnya? Kita akan menuju kemana dan posisi mana yang akan kita tuju kalau kemudian kita terus-menerus berada pada perdebatan yang sudah kita lakukan puluhan tahun. Pada saat yang bersamaan, kita bicara tentang bangsa lain. Mereka itu betul-betul telah berada pada sebuah titik di mana agama itu menjadi sesuatu yang sangat transendental. Bagaimana misalnya dia berdoa itu untuk dirinya sendiri, tidak lagi harus seakan-akan membutuhkan pengakuan dari pihak lain. Pak Bib, silakan. Ya, saya pikir beginilah. Perlu ada perubahan begini, saya lihat negeri ini keseret terus isu agama yang tidak produktif. Sementara negara-negara lain itu fatwanya itu teknologi. Kita masih penista agama, ini kayak itu terus. Akhirnya kapan selesainya? Terkadang pemerintah ini juga ada andil untuk membuat keributan di bawah. Terlalu sering bicara agama. Akhirnya di bawah ini ribut terus, saling kontrol. Kan pandangan orang tuh bisa dipersepsi beda-beda kan. Akhirnya di sini cuma ribut itu aja. Kapan negeri ini selesai? Dan semua kalau emang ini agama terus digosok-gosok terus akan mengkerdilkan manusia. Kita nggak sadar hidup dalam ketololan. Kita nggak sadar hidup dalam ketertinggalan. Kita lihat negara-negara luar, lihat perang kemarin Iran dan Israel. Begitu dengan senjata yang hebat-hebat mereka, kita punya apa? Negeri ini kita siapa yang bisa jaga? Lah inilah perlu pemimpin-pemimpin yang tegas lah. Saya yakin loh, kalau hukum itu tegas, setiap ada kejahatan di mana-mana tanpa pandang bulu, semua masalah nggak akan terjadi ulang. Karena sering pembiaran loh. Saya maaf ya dengan Jawa Barat. Kok saya lihat sering sekali di Jawa Barat itu. Belum jangan terhadap non-muslim ya. Terhadap kaum Syiah aja. Setiap tahun membuat Asyura, memeringatin cucu Nabi di pantai. Itu setiap tahun tuh di demo. Bahkan camatnya turun tangan. Seperti dia tuh kenapa sih? Apa? Nggak ganggu orang lain. Itu masih seagama loh, beda madhab. Cuma meringan cucu Nabi, dianggap kafir sesat. Kok gampang amat tuh stempel kafir sesat. Seperti dia wakil Tuhan. Emang dia tahu catatan Tuhan itu orang kafir? Emang dia sudah tahu dirinya sendiri gak kafir? Lah ini yang perlu. Saya kepingin pendakwah-pendakwah ini juga, ayolah. Jangan suka di mimbar itu mengumbar kata kafir, mengatakan kelompok lain kufar. Janganlah. Kalau terus begitu terus apa gunanya? Gak ada gunanya ini hukum. Tetap akan dilawan kalau didoktrinnya seperti kesesatan begitu. Itu yang saya pahami. Pak Kiai? Iya, kalau kata kafir itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kata Tuhan kafir, itu tidak punya hak untuk menyatakan bahwa dia tidak kafir kan gitu ya. Dan siapa yang dikatakan kafir itu oleh Al-Quran sudah dijelaskan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihun itu ada. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa itu jelas ada itu. Kalau yang saya pahami saya diminta untuk menyatakan tidak orang yang itu tidak kafir ya. Sementara Tuhan menyatakan itu kafir ya berarti ya
saya berarti menentang Tuhan saya gitu ya. Cuma pertanyaan adalah kita berbeda keyakinan, kita berbeda pandangan. Bisa nggak kita hidup rukun dan damai? Jawabnya bisa. Itu yang maksudnya itu sebenarnya gitu. Meskipun kita berbeda keyakinan ya. Kalau masalah misalkan di Syiah misalkan itu saya kan udah pergi ke Iran itu ya. Itu kawan-kawan saya dari Sunni terjepit juga itu kan gitu ya. Jadi tidak hanya di sini. Oleh karena itu saya kemarin dalam pertemuan dengan delegasi Iran di Jakarta, tokoh puncak di Iran itu, saya menyampaikan pesan begini, kalau masalah internet kita ya, di negeri yang mayoritas Syiah, orang Sunni jangan terlalu agresif menyebarkan alirannya. Di negeri yang mayoritas Syiah, orang Sunni jangan terlalu agresif menyebarkan fahamnya. Itu supaya tidak benturan gitu kan. Tapi begitu juga di negeri yang mayoritas di daerah yang mayoritas Islam, orang non Islam juga jangan terlalu agresif juga menyebarkan. Begitu juga sebaliknya di daerah yang umat Islam minoritas jangan pula terlalu agresif menyebarkan ajaran agama ke sana. Bagaimana penerjemahan kata agresif itu seperti apa, Pak Kiai? Iya, saya rasa Mas Habib tahu tuh, Habib tahu itu. Saya pikir kan itu kalau nanti setiap kita memandang orang yang beda itu, setiap buat kegiatan dianggap agresif, paranoid, ya kita benturan lagi seperti kemarin terhadap non Muslim. Padahal itu kegiatan-kegiatan kan eksklusif. Retret juga orang-orang tertentu, orang luar nggak boleh masuk. Asyura juga begitu. Jadi kita ini harus bisa menerima perbedaan. Kita harus berani menerima perbedaan. Kita harus belajar berani legowo menerima perbedaan. Karena apa? Kebenaran bukan milik kita. Tapi toleransi terhadap perbedaan itu di mana titiknya, Beb? Tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Selama ini kitab suci itu betul dari Tuhan. Oke. Selama kalau ditafsirin oleh yang punya otoritas, ya di sini Nabi, itu oke. Tapi kalau sudah enggak, ya ini agama manusia. Lah, begitu agama manusia, ya kita harus toleransi. Islam aja terpecah banyak aliran. Semua agama terpecah. Kita nih harus toleransi. Kenapa? Kita nggak bisa mengklaim kebenaran sempurna. Tidak bisa mengakil Tuhan. Lah, kalau kita tahu kita bukan kebenaran mewakili Tuhan, kok kita bisa memandang orang kafir? Bagi saya itu kafir kalau saya lihat dari Al-Quran, dari hadis Nabi, kafir itu kategori moral, bukan teologis. Contoh, hadis Nabi, tidak beriman seseorang. Berarti apa? Kafir kan? Okay. Sebelum menyintai orang lain seperti menyintai diri sendiri. Okay. Dalam surat Al-Ma'un malah ada. Sholat yang alih-alih dapat pujian dari Tuhan dibilang mendustai agama, kafir. Kalau dia menghardik anak yatim. Sosial. Jadi kafir yang sebenarnya itu bukan menuju agama lain. Itu apa? Tentang moral. Karena apa? Prinsip beragama ini diturunkan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Jadi sesuatu perbuatan yang tidak manusiawi itulah kafir sebenarnya. Oke. Pak Kiai? Iya. Jadi begini ya. Pak Akbar, kafir itu ada dua kategori. Kafir intiqadi sama kafir amali. Kalau kafir intiqadi, dia tidak meyakini Tuhan seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Tapi kalau seandainya dia misalkan berbuat hal-hal yang tidak senonoh, itu namanya bukan kafir intiqadi. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, tapi perbuatannya kafir. Namanya kafir amali gitu kan. Yang diharapkan oleh Habib tadi itu ya ditekankan saja kepada kafir amali. Nggak usah dibawa-bawa masalah kafir itikad, tidak bisa. Orang Islam itu ya harus membawa itikadnya, keyakinan. Tidak hanya orang Islam, semua agama ya akan mengukur sesuatu dari sudut pandang keyakinannya masing-masing gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana tuntunan keyakinan dalam agama kita? Kan sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada dalam Sunnah. Itulah yang kita jadikan acuan gitu. Lalu kalau masalah perbuatan dalam malah terjadi hal-hal yang keluar dari ketentuan ajaran agama, dia kafir juga, sama kafir amali, tidak seberat kafir intiqadi. Kalau kafir amali itu Pak Akbar masih bisa masuk surga Pak Akbar, meskipun lalui neraka ya kalau kafir amali ya. Tapi kalau kafir intiqadi tidak ada tempatnya di dalam surga, itu langsung masuk neraka aja itu Pak Akbar. Oleh karena itu yang namanya orang Islam itu intikadnya dan perbuatannya harus sejalan. Nah, oleh karena itu kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita luruskan. Kan Habib tadi bilang ya bahwa ada hal-hal yang menyangkut pemahaman kita yang nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita sesuaikan gitu kan gitu. Cuma saya ingin dalam diskusi kita pada sore hari ini ya, pada hari ini ya, ini tidak hanya persoalan
tidak hanya ada dalam persoalan di kalangan umat Islam. Itu aja yang ingin saya Oh iya, sepakat. Sepakat. Oleh karena itu bagi saya kalau kita bicara tentang toleransi, jangan hanya orang Islam saya digebuk-gebuk gitu ya. Orang lain kalau perlu ya, makanya saya terus terang, ada teman saya namanya Slamet Effendi Yusuf ya, maaf ya. Almarhum beliau, salah satu teman Pak Akbar ya. Beliau sering tersudut itu dalam dialog-dialog antar umat beragama. Karena teman-teman dari agama lain membawa bukti-bukti gitu kan. Lalu saya bakalilah beliau dengan bukti-bukti. Teman-teman yang lain juga tidak bisa berkutik itu. Karena ternyata diskriminasi itu tidak hanya terjadi terhadap umat non-Islam, tetapi ternyata juga diskriminasi itu terjadi terhadap umat Islam. Sehingga akhirnya bersama Effendi Yusuf berterima kasih sama saya itu. Wah, terima kasih Pak Rabas, Anda telah memberikan perspektif kepada saya. Ya menurut saya harus fair gitu. Kalau seandainya ada kita berbuat kesalahan, kita akui itu salah. Tapi kalau mereka salah juga ngakui salah dong. Jangan hanya menuding orang lain saja yang salah. Kan semangat Habib tadi itu saya lihat kayak gitu ya. Jangan kita menyalahkan orang lain, kita juga harus menyalahkan diri kita sendiri juga kan gitu ya. Tapi jangan hanya menyalahkan diri kita sendiri dan tidak berani menyalahkan orang, jangan begitu juga. Kalau orang lain salah ya katakan salah, kalau kita salah ya katakan salah kalau menurut saya ya. Harus ada kejujuran lah di antara kita. Langsung ingat Bang Slamet Effendi Yusuf ya. Oke, Pak Kiai, Bib, lagi-lagi saya sudah 3 kali mengulangi. Diskusi seperti ini tak akan pernah ada habisnya. Karena ada sesuatu yang sangat dalam. Dan itu soal rasa. Keyakinan. Maka sebenarnya pada beberapa rekonstruksi pikiran yang saya lakukan menyangkut dengan situasi seperti ini. Itu saya bawa pada ruang yang lebih lebar sebenarnya. Bagaimana kita menerjemahkan masa depan itu dari sudut pandang agama kita. Nah, salah satu yang saya temukan itu Pak Kiai, Pak Bib, bahwa ini mungkin sedikit ada perbandingan dengan bangsa lain ya. Bisakah kita alihkan energi yang luar biasa besarnya dalam hal-hal seperti ini itu ke bagian-bagian atau situasi yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan, bermanfaat bagi masa depan. Belajar tentang teknologi lagi-lagi saya sangat terobsesi oleh ilmu pengetahuan ya. Sebab lu bayangin aja, katakanlah tadi Pak Habib mengatakan coba lihat Iran misalnya kan, atau mungkin Habib tadi yang ngomong tidak pernah kita membayangkan negara yang luar biasa apapun agamanya ya. Dia Syiah kan gitu ya. Tetapi dalam kondisi yang tertekan puluhan tahun di embargo itu mampu menunjukkan sebuah kehormatan bagi dirinya sebagai bangsa. Dan sebenarnya kita juga sebagai Muslim ya, meskipun kita Sunni ya, saya bukan Syiah, itu bisa melihat pertama kalinya ada sebuah bangsa itu bisa membuat Israel menjadi bertekuk lutut meskipun dibantah oleh banyak pendukung mereka ya. Nah, itu yang saya maksud. Dalam konteks yang lebih besar saya mau mengatakan adalah Islam dia akan menjadi besar kalau kemudian energi tadi itu dialihkan ke situ. Saya ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai gimana? Ya begini, kenapa Iran maju ya? Karena ada musuhnya, ada yang ditakuti, ada yang mengancam dia kan gitu ya. Orang Korea Selatan kata Salim Said nih, bukan kata saya nih, kata Salim Said nih kan. Mengapa Korea Selatan maju? Karena dia punya musuh Korea Utara. Mengapa Singapura maju? Karena dia terancam oleh Malaysia, itu kan. Mengapa Iran maju? Karena dia ditakut-takutin oleh Amerika sama Israel. Mengapa Indonesia nggak maju? Karena nggak ada yang ditakutinya, kata Salim Said. Jangankan negara dan manusia, Tuhan pun ditakuti oleh Indonesia, kata Salim Said. Ini bukan kata saya nih ya. Jadi oleh karena itu apa yang Pak Akbar inginkan tadi menurut saya ya itu benar ya. Oleh karena itu menurut saya ya mungkin barangkali kita harus ciptakan musuh bersama lah. Dan musuh bersama itu menurut saya adalah kemiskinan ya, keterbelakangan. Nah, cuma kalau kita bicara tentang kemiskinan keterbelakangan di negeri ini kan juga terjadi ketidakadilan nih kan. Suku tertentu majunya luar biasa, hidup nikmatnya luar biasa, sementara yang lain-lain bagaimana? Dan ini juga memicu Pak. Agama tertentu banyak dihuni oleh orang-orang yang sangat-sangat mendapat fasilitas dari negara, kan bisa kecemburuan juga itu. Oleh karena itu bagi saya ya tolonglah pemerintah ya berbuat fair ya, memberikan kesempatan yang sama ya. Ini ada ayat nih Habib. Kaila dulatan bainal agniya, harta itu jangan hanya berputar di sekitar orang. Di negeri kita kan terjadi kayak begitu ya. Jadi saya melihat ya kalau ada rasa ketakutan kepada agama non-Islam itu ada hubungan dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki. Itu bagus itu. Jadi oleh karena itu bagi saya ya
bagi terciptanya sebuah keseimbangan di negeri ini, kalau bisa pemerintah jangan hanya memfasilitasi ras-ras tertentu dan agama-agama tertentu saja di negeri ini. Berilah kesempatan kepada semua pihak gitu, supaya supaya semuanya merasa nikmat, merasa nyaman hidup di negeri ini. Oleh karena itu bagi saya ya pemerintah harus ada affirmative action juga ya. Maaf ini ya, yang namanya penduduk asli terlepas agamanya apa gitu ya, di negeri ini kan hidupnya masih masih bermasalah lah gitu. Sementara yang tidak penduduk asli hidupnya menurut saya sebagian besar ya udah luar biasa. Orang terkaya di negeri ini, coba Bang bayangkan hari ini saya lihat dari 10 orang terkaya di negeri ini tidak ada satupun penduduk asli, coba bayangkan. Itu bagaimana, apa tidak menimbulkan kecemburuan itu? Iya. Ya, makanya bagi saya ya ini kalau kayak begini terus ya, kalau diserahkan penyelesaian masalah kepada mekanisme pasar ya, maka yang akan menang adalah yang punya kapital gitu. Oleh karena itu bagi saya persoalan ekonomi tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya. Negara harus berperan. Habib mengatakan tadi harus negara hadir lah ya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapin, baik dalam masalah sosial, hukum, ekonomi, politik gitu. Dan juga masalah hukum ini menurut saya ya, hukum ini kan dibuat oleh para politisi dan termasuk salah satu politisi itu adalah Bang Akbar kan. Yang membuat, dan itu kan bias itu kepada kepentingan pemilik kapital di negeri ini. Tidak berpihak kepada penduduk asli itu. Jadi oleh karena itu menurut saya ya kembalikan undang-undang dan peraturan ini kepada konstitusi, amanat konstitusi. Itu jangan dikuasai oleh segelintir orang, tapi sebesar-besar kemakmuran rakyat itu harus kita ciptakan gitu. Makasih Pak Kiai. Bib, saya pikir memang begitu tadi. Saya juga punya pemikiran kita nih petinju kelas berat itu bisa menjadi kelas berat kalau ada lawannya kelas berat. Emang saya lihat negeri ini sudah kelamaan dari merdeka itu nggak punya mental kesatria sudah nggak ada lagi. Nggak ada ditakutin lah kata Pak Salim. Kita nggak punya musuh di negara luar. Kita nggak punya musuh, jadi kita nggak pernah menjaga diri kita sendiri. Tadi disebutkan Singapura bisa sukses, Iran bisa maju 40 tahun lebih di embargo kuat. Negeri ini lebih kaya dari Iran. Lah di sini kenapa kok pemerintah nggak andil turun? Saya tuh sedih aja lihat. Iran tuh cuma ada minyak sama gas. Apa yang nggak ada di negeri ini? Semua rating teratas, gas, minyak, tembaga, emas, apa kayak karet, saya bingung. Kok nggak makmur? Manusianya lebih banyak pula. Manusia lebih banyak lagi lah. Itu kalau negara Arab digabungkan semuanya itu penduduknya sama Indonesia masih kuat Indonesia. Dan Indonesia ini cukup luas. Kemana nih hasilnya? Saya sebagai rakyat cuma mau tanya, masa mau diteruskan digoblokkan bangsa ini? Kalau dibilang nggak ada duit, nggak mungkin. Kemana nih duit semua? Duit semua di luar negeri. Coba kalau ada di sini semuanya. Negeri ini hebat loh. Jadi insinyur busuk. Sekarang gimana orang mau dituntut supaya intelektual, supaya ini. Tapi nggak ada bantuan dari pemerintah. Semua negara. Lah akibatnya apa? Kalau bangsa ini sudah terus dalam hidup standar, kemiskinan. Sampai dia udah berpikir, mustahil gue bisa jadi kaya. Karena yang memiliki kekayaan hanya orang-orang di atas. Akhirnya apa? Ribut agama. Agama itu ribut di lingkungan orang-orang susah. Coba orang udah sukses semua. Mana ada orang-orang kaya bicara agama? Nggak ada. Bicara Tuhan nggak ada. Mereka sudah amanah terus. Karena kita ini kosong, otak kita kosong, tiap hari ribut perbedaan agama, madhab, kayak harus bunuh-bunuhan. Sama-sama miskin, kan tolol. Bib, makasih ya. Pak Kiai sekali lagi makasih ya. Saya menyukai diskusi meskipun Anda lihatlah di tayangan saya sudah sekitar berapa 400-an, saya sangat hati-hati untuk mengangkat masalah ini. Ya salah satunya itu tadi, mungkin saya agak fobia, traumatik dengan begitu gampangnya bangsa ini tersinggung untuk hal-hal yang berbau agama. Ya beruntunglah saya punya orang seperti Pak Anwar Abbas yang bisa membantu saya. Ya jelasin lah seperti itu kan. Itu bukan ke emang harus terbuka lah, harus terbuka. Gitu ya. Sekali lagi Pak Kiai makasih banyak ya. Bib, makasih. Habib, salam Habib. Salam, terima kasih Bib ya. Salam. Pemirsa, itu diskusi kami. Anda akan kecewa jika kemudian Anda berharap saya akan bawa dalam sebuah perdebatan tentang ayat dan segala macam. Sebab itu bukan bidang saya bukan ahli agama.
Saya lebih tertarik tadi membawa diskusi ini dalam konteks bagaimana kita menuju masa depan. Sebab itu narasi yang saya kembangkan pada komunitas terbatas saya. Sekali lagi saya bukan ahli agama. Tetapi melihat bagaimana bangsa-bangsa di luar, itu bangsa-bangsa lain maksud saya, menuju masa depan. Dengan mengisi perdebatannya dengan hal-hal yang seperti ini, maka menurut saya luar biasa sekali kalau kita bisa melakukan hal yang sama. Sambil tentu saja tetap menjadi seorang yang beragama, beradab. Kan untuk menjadi seorang yang beragama itu tidak harus selalu menunjukkan kemarahan. Untuk menjadi seorang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu tidak harus menunjukkan pada orang bahwa saya adalah orang yang paling takwa tentang itu. Dalam konteks saya bisa berdekatan dengan Tuhan yang saya yakini dengan cara yang paling sederhana. Meskipun saya berada di dalam keramaian, saya bisa merasa bahwa dekat sekali dengan Tuhan dengan cara saya. Saya tidak perlu menunjukkan pada orang. Apalagi jika kemudian cara itu ditunjukkan dengan kemarahan dan atau merugikan orang lain. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.